Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 15, Ku Pujimu Tuhan. Yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Roma 5 ayat 1 sampai yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 199, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milik kuasa.
Mari jemaat sekalian, di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilakan jemaat untuk mengambil waktu untuk mengaku secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang hidup, yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepadamu Bapa, menaikkan syukur limpah terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang 1 minggu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih kalau Tuhan sudah memelihara menyertai kami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kembali, Tuhan perkenankan kami anak-anak-Mu untuk datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami, pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua bukan karena kami kuat atau kami mampu Bapa, tapi itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami menyadari kalau kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Di dalam setiap kehidupan kami begitu banyak dosa, pelanggaran yang kami lakukan yang sudah mendukakan hati-Mu ya Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja melalui perkataan, perbuatan, bahkan yang masih dalam pikiran kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, ampuni kami. Kalau ada iri hati, dendam, kemarahan, sungut-sungut di dalam setiap hati dan pikiran kami gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berjalan menurut jalan kami sendiri. Ada pemberontakan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Begitu banyak dosa yang kami lakukan yang sudah mendukakan hati-Mu Bapa. Kami datang kepadamu, kami mohon ampun akan semua dosa yang kami lakukan. Tolong Kau kudus sucikan dan Kau layakkan kami semua ya Bapa, agar supaya pada saat ini kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan, karena pengampunan yang sejati dan yang sempurna hanya ada daripada-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Amsal 4 ayat 18 sampai yang ke-19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersanjung. Petunjuk hidup baru, dengarkanlah pula petunjuk hidup baru kita yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 346, O Yesus ku berjanji. Yesus ku berjanji.
kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat doa syafaat pimpin oleh Michael. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami berterima kasih untuk kebaikan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Di dalam keseharian kami, Engkau yang boleh memimpin dan terus mendidik kami. Kami pun juga boleh berterima kasih kepadamu ya Bapa, ketika di dalam 1 minggu ini kami boleh melihat akan sukacita dari anak Raja Satya Manik, maupun juga untuk Saudara Teguh di dalam usia mereka yang boleh bertambah. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka, Engkau boleh juga tetap meneguhkan iman mereka, menopang dan menuntun mereka dalam keseharian dan dalam segala pergumulan serta dan cita-cita yang mereka miliki. Tolong pimpinlah di dalam berbagai harapan, agar kedua saudara kami ini, baik untuk anak Raja Satya maupun Saudara Teguh, senantiasa Engkau tuntun dan bimbing surut dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, mengingat untuk Bapak Michael dan Ibu Benalia, yang juga masih dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau yang boleh menolong, mengasihani akan kedua saudara kami ini, berkenan memulihkan kesehatan mereka sehingga boleh dapat kembali melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Kami berdoa untuk Ibu Benalia yang masih menunggu jadwal untuk boleh melakukan tindakan operasi, dan kiranya Engkau berikan kekuatan kepada dirinya, serta kiranya semuanya dapat segera dikerjakan dengan baik. Memohon rahmat-Mu, Engkau menguatkan beliau. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk saudara-saudari kami seiman GKT Siloam Jajak. Kami ingin berdoa kepada mereka, bagi mereka kiranya Engkau yang boleh menolong dan memimpin, memberikan kesetiaan dan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu di GKT Jajak, agar di tengah-tengah tantangan ibadah online dan karena situasi pandemi, mereka boleh tetap setia dapat beribadah kepada Engkau melalui berbagai sarana yang disiapkan oleh pihak gereja. Kami juga berdoa untuk rencana penataan ulang program maupun juga untuk persekutuan komisi-komisi yang akan mulai dilakukan di gedung gereja. Berikanlah hikmat kepada para hamba Tuhan, majelis dan setiap para pengurus komisi di GKT Jajak untuk semuanya dapat mengerjakannya ini dengan bersatu hati. Kami juga berdoa ya Allah, dalam kerinduan mereka untuk bisa melakukan pengembangan pelayanan ke depan, tuntunlah agar mereka boleh semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan berjemaat, sehingga pelayanan yang ada mereka dapat kerjakan dengan apa yang menjadi Engkau kehendaki. Kami pun ingin berdoa untuk setiap jemaat dari GKT Siloam yang juga terdampak secara ekonomi di dalam kondisi pandemi ini. Tuntun, pimpin mereka, berikanlah kekuatan, hikmat di dalam mengupayakan, di dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang mereka miliki. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anak-anak jemaat muda dari GKT Siloam Jajak yang sebagian besar sekolah dan bekerja di luar kota Jajak. Kiranya Engkau yang boleh tetap melihara dan menuntun, sehingga sekalipun mereka terpisah dari keluarga maupun juga dari komunitas saudara seiman, namun mereka Engkau boleh tetap menolong dan menopang, sehingga mereka boleh tetap dapat bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GKT Trinity. Kami berdoa untuk para panitia remaja pemuda yang terus bekerja bersama-sama. Engkau berikan hikmat bagi mereka di dalam membagi waktu, baik dalam tuntutan sekolah, perkuliahan, maupun juga di dalam pelayanan yang ada pada mereka. Berikanlah kekuatan untuk mereka dapat menjalankannya dengan baik. Juga untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini, di dalam berbagi pergumulan dan di dalam berbagi harapan, khususnya di dalam situasi yang serba sulit karena pandemi ini, juga kiranya uluran kasih-Mu, hikmat-Mu Engkau boleh berikan kepada mereka ya Allah,
sehingga mereka boleh tetap dapat teguh menjalani hidup dengan iman yang penuh harap padamu, dan juga mereka tetap dapat berjuang dengan baik di dalam topangan anugerah-Mu, sehingga usaha yang ada boleh Engkau berkati untuk mencukupkan berbagai kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja ini di dalam persiapan baik untuk pemilihan majelis baru maupun juga untuk persiapan Natal di tahun ini. Berikanlah hikmat sehingga kami semua dapat bersatu hati menjalankan program ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Ibu Bapak sekalian kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan dari KPPK nomor 294, Bukakan Mataku Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi hidup kita sampai pada hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk berbakti, memuji memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Dan pagi hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun
Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Bukakanlah hati kami, bukakanlah mata kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melihat kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kehidupan kerohanian kami semakin dikuatkan, kehidupan kerohanian kami semakin bertumbuh, dan kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang hina dan penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kami mempertaruhkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, terdapat di dalam surat Roma, pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, hingga ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang kelima. Dan kita juga akan lanjut membuka Alkitab kita dari 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua dan ayat yang kelima saya akan bacakan. Di bawah judul perikop, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini atau 3 minggu berturut-turut kita telah merenungkan firman Tuhan tentang tindakan-tindakan anugerah Allah yang Ia kerjakan bagi orang percaya. Kita sudah melihat tahap demi tahap, kita sudah melihat bagian-bagian dari tindakan-tindakan karya anugerah Allah. Nah, kita telah merenungkan rangkaian demi rangkaian di dalam karya Allah untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Kita sudah merenungkan bagaimana Dia membenarkan kita umatnya yang dipilih sehingga kita menjadi benar. Dia membenarkan kita sehingga kita menjadi benar di hadapannya. Dan juga kita sudah merenungkan bagaimana Ia mengadopsi atau bagaimana Allah mengangkat kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan bukan hanya sampai di situ. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita boleh menerima atau kita juga boleh memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Dan pada minggu yang kemarin kita juga sudah merenungkan akan tindakan Allah bagaimana Ia menguduskan orang-orang percaya. Bagaimana Allah menguduskan orang percaya itu terus menerus hingga pada akhirnya nanti akan serupa dengan Kristus.
Nah, ini satu karya yang luar biasa, ini satu rangkaian yang luar biasa yang Allah kerjakan bagi kita orang-orang percaya, bagi kita umat pilihannya. Nah, dari rangkaian tindakan-tindakan ini menjadi jelaslah bahwa anugerah Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa atau umat pilihannya adalah satu wujud nyata dari cinta kasih Allah, adalah satu wujud nyata dari kasih Allah yang begitu besar bagi setiap umat pilihannya. Ini adalah cinta yang luar biasa yang Allah wujudkan bagi kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan manfaat-manfaat dari tindakan-tindakan yang tadi. Kita akan merenungkan manfaat-manfaat dari pembenaran, adopsi, dan juga pengudusan. Nah, manfaat apakah yang di dalam kehidupan ini menyertai atau berasal dari pembenaran, adopsi, dan pengudusan? Atau manfaat apakah yang kita terima sebagai orang yang telah dibenarkan, diadopsi, dan dikuduskan? Nah, kalau di dalam Katekismus Westminster dia jelaskan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dijelaskan bahwa manfaat dalam kehidupan ini yang menyertai atau berasal dari pembenaran, adopsi, dan pengudusan adalah jaminan kasih Allah, sukacita di dalam Roh Kudus, serta bertumbuh dalam anugerah dan ketekunan di dalamnya sampai kesudahannya. Nah, menurut Katekismus Westminster inilah manfaat-manfaatnya. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian ini satu persatu, kita akan melihat bagian demi bagian dari penjelasan ini. Bapak Ibu Saudara, bagian pertama dari manfaat tindakan-tindakan Allah adalah jaminan akan kasih Allah. Manfaat yang pertama adalah jaminan akan kasih Allah. Nah, sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang telah ditebus, kita telah menerima anugerah Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah Allah. Orang percaya menerima jaminan akan kasih Allah. Nah, dalam hal ini seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, bahwa Allah begitu mengasihi umat pilihannya. Dia begitu mencintai umat pilihannya. Nah, kita sudah begitu memahami, dan beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan bahwa dosa mengakibatkan terjadinya permusuhan antara manusia dengan Allah. Ada jurang pemisah yang terjadi. Ada keterpisahan yang terjadi diakibatkan oleh dosa. Dan semua orang percaya itu sama dengan orang-orang yang lain, sama berdosanya, tidak ada bedanya. Karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, akan tetapi Allah mengasihi umat pilihannya. Dia mencintai umat pilihannya. Dan dalam hal ini umat pilihan Allah dikasihi bukan karena ia lebih baik, bukan karena ia punya sesuatu yang lebih baik dari orang lain, atau karena semata-mata dia melakukan sesuatu sehingga ia layak untuk dikasihi. Tidak. Tetapi dalam hal ini Allah mengasihi umatnya, alasannya karena kenapa? Allah itu adalah kasih, dan dia memilih untuk mengasihi umat pilihannya. Karena cintanya ia memilih umat pilihannya. Karena cintanya ia memilih untuk mengasihi orang-orang yang telah dipilihnya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena Allah telah mengasihi umatnya, maka dia membenarkan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Dibenarkan, diadopsi, dan dikuduskan. Kita diangkat sehingga kita menjadi anak-anaknya, kita dibenarkan, dan kita dikuduskan. Nah, kalau Yeremia mencatat tentang kasih Allah, Yeremia mengungkapkannya seperti ini. Dia mengungkapkan bahwa kasih Allah kepada umat-umatnya itu adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kasih Allah kepada umat-umatnya itu adalah kasih yang kekal.
Kasih yang begitu besar, kasih yang tidak ada batasnya. Dan kalau kita melihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa orang yang telah dibenarkan kini hidup dalam damai sejahtera. Orang yang telah dibenarkan itu memperoleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, dan dia dapat bermegah di dalam pengharapan. Nah, dalam hal ini Paulus ingin menjelaskan bahwa orang percaya diperdamaikan dengan Allah, sehingga orang percaya itu memiliki kepastian keselamatan. Orang percaya itu memiliki kepastian di dalam pengharapannya. Dan akibat dari pembenaran, adopsi, dan penyucian, ini menjadi jelas bahwa kita memiliki status yang jelas, kita memiliki status yang pasti. Dalam jaminan akan kasih Allah terdapat kepastian yang sempurna. Terdapat kepastian yang sempurna, di mana orang-orang yang sungguh percaya diteguhkan, dan orang percaya tidak akan dikecewakan. Nah, kalau kita melihat dalam penjelasannya di ayatnya yang kelima, bahwa Paulus katakan bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Jadi sangat jelas bagi kita bahwa jaminan kasih Allah adalah hal yang pasti. Sebab kepastian dari hal ini bukanlah sesuatu keyakinan yang berdasarkan dugaan-dugaan. Ini tidak berdasarkan dugaan-dugaan atau kemungkinan yang dilandaskan pada pengharapan yang tidak sempurna. Tidak seperti itu. Melainkan suatu kepastian iman yang sempurna yang didirikan di atas kebenaran ilahi dan janji keselamatan. Nah, dalam hal ini, kepastian ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, didasarkan pada firman Allah yang sempurna. Yang kedua, didasarkan pada anugerah yang disaksikan oleh firman Allah dalam hati orang-orang percaya. Dan yang ketiga, didasarkan kepada kesaksian Roh Kudus yang memampukan orang-orang percaya untuk meneguhkan satu dengan yang lain. Jadi sangat jelaslah bahwa jaminan kasih Allah adalah hal yang pasti bagi orang percaya. Sehingga sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak Allah, kita dapat meyakini akan jaminan kasih Allah. Kita dapat mempercayai akan jaminan kasih Allah. Kita dapat yakin dengan teguh akan jaminan yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, tidak semuanya atau tidak selama-lamanya akan memiliki manfaat tentang jaminan ini. Nah, maksudnya seperti ini. Maksudnya mungkin agak bingung dengan pernyataan saya, bahwa maksudnya dia seperti ini. Bahwa orang percaya tidak serta-merta langsung memiliki sepenuhnya akan jaminan ini. Atau secara sederhana, orang percaya tidak serta-merta langsung merasa yakin sepenuhnya akan kasih Allah. Orang percaya tidak akan serta-merta langsung yakin kepada kasih Allah. Nah, paling tidak dalam hal ini ada 2 kasus. Kasus yang pertama bahwa orang yang baru percaya. Orang yang baru bertobat mungkin belum menyadari bahwa ia bisa mengetahui bahwa ia adalah bagian dari umat pilihan Allah. Alasannya kenapa? Karena ia belum memiliki pemahaman Alkitab yang cukup memadai untuk mengetahui hal tersebut. Jadi dalam hal ini orang percaya tidak langsung memiliki keyakinan akan jaminan dari hal ini.
Orang percaya tidak langsung serta-merta memiliki jaminan, meyakini akan jaminan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak mengherankan bahwa di dalam Alkitab terdapat beberapa bagian yang mendorong untuk memperoleh keyakinan ini. Terdapat beberapa bagian dalam Alkitab yang mendorong kita untuk berupaya memperoleh keyakinan ini. Nah, dan yang kedua, bahwa orang yang telah percaya, yang memiliki jaminan akan kasih Allah, namun karena melakukan dosa atau kesalahan, kemudian mengalami keraguan mengenai keberadaan dirinya di hadapan Allah. Sehingga merasa tidak mungkin lagi Allah mengasihi dirinya. Sehingga dia berpendapat bahwa Allah tidak mungkin lagi mengasihi saya. Meragukan akan kasih Allah. Contoh di dalam Alkitab adalah Daud dan Petrus. Ketika mereka melakukan kesalahan atau dosa, mereka menjadi ragu dengan keberadaan diri mereka di hadapan Allah. Mereka menjadi ragu-ragu. Mereka mulai goncang, mereka mulai kurang yakin dengan apa yang mereka miliki. Nah, dan pasti kita pun pasti pernah mengalami hal ini. Kita juga pasti mengalami hal ini. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita tanpa sengaja kita melakukan dosa, kita mulai merasa kurang yakin. Ada goncangan di dalam hati kita sehingga kita mulai ragu dengan jaminan akan kasih Allah. Nah, sehingga sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita umat Allah harus bertekun dan terus berupaya dalam menjalani hidup ini. Kita harus terus bertekun dan berupaya untuk menjalani hidup ini, untuk mendapatkan kepastian itu. Nah, sangat jelas firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Umat Allah memiliki tanggung jawab untuk terus meneguhkan panggilannya di hadapan Allah. Umat percaya harus terus berupaya untuk meneguhkan panggilannya di hadapan Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti. Bapak Ibu Saudara, itu bagian yang pertama. Bahwa manfaat dari pembenaran, adopsi, dan pengudusan adalah jaminan akan kasih Allah. Dan yang kedua, manfaat apa yang kita terima? Yang kedua adalah damai sejahtera. Nah, sebagai orang yang menerima anugerah Allah, kita telah dibenarkan, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita juga dikuduskan secara terus-menerus. Dan kita bukan hanya memiliki jaminan akan kasih Allah, tetapi kita pun memiliki damai sejahtera di dalam hidup ini. Kita memiliki damai di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, bahwa kita pun memiliki damai sejahtera dalam hidup ini. Bahwa orang yang dibenarkan hidup dalam damai sejahtera. Itu yang Paulus katakan. Orang yang telah dibenarkan memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Hati nurani orang percaya memiliki damai sejahtera karena alasannya kenapa? Karena orang percaya mendasarkan keyakinannya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Orang percaya memiliki damai sejahtera dalam hatinya sebab orang percaya telah kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang telah rusak tadi telah diperbaiki. Hubungan yang telah rusak itu sudah mulai diperbaiki. Dan mengakibatkan orang percaya tidak lagi menjadi musuh Allah. Orang percaya memiliki damai sejahtera di dalam hati nuraninya. Tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi keraguan-raguan
kecemasan dalam diri karena dosa. Tidak ada. Itu karena orang percaya tahu bahwa Allah telah mengampuni dirinya. Dan karena orang percaya tahu bahwa dia kembali berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Bukan berarti kita aman-aman saja. Bukan berarti bahwa dalam menjalani hidup ini kita berjalan lurus saja ke depan. Tidak. Dalam menjalani hidup ini kita menghadapi persoalan, kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Akan tetapi walaupun demikian, sebagai orang percaya kita tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, orang percaya akan tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam hidupnya. Itu yang kedua, bahwa kita memiliki damai sejahtera. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, manfaat yang menyertai pembenaran, adopsi, dan pengudusan adalah orang percaya dapat hidup dalam ketekunan di dalamnya sampai kesudahannya. Manfaat yang ketiga adalah ketekunan di dalamnya sampai kesudahannya. Orang percaya menikmati manfaat bertekun dalam anugerah sampai akhir hidup. Nah, apa maksudnya bagian ini Bapak Ibu Saudara? Arti dari hal ini adalah bahwa mereka yang memiliki iman sejati tidak akan kehilangan iman itu secara total hingga pada akhirnya. Yang dengan kata lain, mereka yang telah mengalami kelahiran kembali dan dipanggil ke dalam keadaan anugerah tidak akan jatuh dari keadaan anugerah tersebut. Tidak akan jatuh. Tetapi akan bertahan sampai pada kesudahannya, akan bertahan sampai pada akhirnya, dan sesungguhnya akan diselamatkan. Secara sederhana bahwa pencobaan apapun yang dihadapi, orang percaya tidak akan berpaling dari Allah, tidak akan berhenti beriman kepada Yesus Kristus demi keselamatan. Orang percaya pasti akan hidup dalam ketekunan. Dan dalam hal ini ketekunan orang-orang kudus ini bukan bergantung kepada kehendak bebas atau bergantung pada diri sendiri. Ini tidak bergantung pada diri manusia. Ini tidak bergantung pada kekuatan manusia sendiri. Akan tetapi ini dari Allah. Ketekunan orang-orang percaya karena ketidakberubahan dekret pilihan yang bersumber dari kasih Allah yang membebaskan dan tidak berubah. Ketekunan orang percaya ini karena keefektifan dari karya dan perantaraan Yesus Kristus. Ini karena berdiamnya Roh Kudus dan adanya benih Allah dalam diri orang percaya. Sehingga orang percaya dapat hidup bertekun. Yang dengan kata lain bahwa Allah yang memastikan orang percaya untuk dapat melakukannya. Allah yang menolong orang percaya untuk dapat hidup dalam ketekunan. Nah, salah satu pertanyaan yang timbul bahwa dapatkah orang percaya itu jatuh? Nah, jawabannya adalah ya. Orang kudus bisa saja terjatuh ke dalam dosa-dosa yang menyedihkan. Orang kudus bisa saja jatuh di dalam kesalahan-kesalahan melalui cobaan dunia ini, cobaan-cobaan iblis, kebiasaan-kebiasaan yang masih tersisa dalam diri, atau yang dengan kata lain karena natur manusia yang berdosa, dan juga karena pengabaian sarana-sarana dari ketekunan. Dan hal ini mengakibatkan bahwa orang percaya tidak menyenangkan Allah, menimbulkan satu hal yang tidak baik, atau menimbulkan hukuman sementara
dan juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, dalam hal ini orang percaya memang dapat mengalami kejatuhan. Dalam hal ini orang percaya dapat mengalami satu hal, atau orang percaya dapat melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya. Akan tetapi yang kita perlu pahami bahwa orang percaya yang sejati tidak akan mungkin terjatuh sampai kehilangan anugerah. Orang percaya tidak akan jatuh sampai kehilangan anugerah serta pengampunan yang Allah berikan. Tidak akan. Alasannya kenapa? Alasannya karena orang percaya memiliki jaminan yang pasti. Yesus berkata bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, sehingga seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Semua orang percaya berada di dalam lindungan Allah. Allah sendiri yang telah berjanji untuk menjaga umatnya. Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan jaminan dari firman Allah bahwa ketika seseorang yang telah menjalankan imannya kepada Yesus Kristus, orang percaya tidak akan mungkin lagi masuk dalam kebinasaan. Ini adalah yang menjadi dasar keyakinan kita. Sebab Allah tidak memberikan janji yang kosong kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dengan mengetahui fakta bahwa kita menerima manfaat-manfaat dari karya Allah, dengan mengetahui fakta bahwa kita dapat memperoleh karunia, kita dapat memperoleh manfaat dari karya Allah, seharusnya membuat kita bersyukur. Sebab kita menerima semua manfaat dari kasih Allah. Kita memiliki jaminan akan kasih Allah. Kita memiliki damai sejahtera dan juga kita dapat hidup dengan ketekunan di dalamnya sampai pada kesadarannya. Akan tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa manfaat-manfaat yang bersumber dari pembenaran, bersumber dari adopsi, dan bersumber dari pengudusan ini tidaklah kita dapat miliki secara otomatis. Kita tidak dapat memilikinya secara otomatis. Kita perlu berupaya untuk mendapatkannya. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan, kita tidak boleh hanya untuk duduk diam, tetapi kita perlu untuk berupaya dengan sungguh-sungguh sehingga kita memperolehnya. Akan tetapi walaupun demikian, kita pasti akan memperoleh hal tersebut sesuai dengan waktu dan ukurannya. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup ini berbagai hal yang kita hadapi. Ada begitu banyak hal yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan, kita mengalami pencobaan di dalam hidup kita. Dan terkadang hal tersebut membuat kita jatuh. Sehingga sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk berusaha dan berupaya sungguh-sungguh. Kita memiliki tanggung jawab untuk berupaya dengan sungguh-sungguh agar supaya pilihan dan panggilan kita semakin teguh. Kita memiliki tanggung jawab untuk bersungguh-sungguh dan bertekun sehingga panggilan dan pilihan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk berupaya dengan sungguh-sungguh meneguhkan panggilan dan pilihan kita di hadapan Allah. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga,
Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala hal yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengetahui bahwa ada manfaat-manfaat dari karya Kristus bagi kehidupan kami. Dan kami boleh memperoleh semuanya itu. Ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini kami sadar terkadang kami lalai, terkadang kami melakukan kesalahan, dan terkadang kami jatuh. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukanlah kami dalam menjalani hidup ini, sehingga kami boleh terus melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh semakin meneguhkan panggilan dan keyakinan kami kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Dan kami menyerahkan terus ibadah kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan mohon Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan membacakan Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg minggu yang ke-43, pertanyaan nomor 112. Apa yang dikehendaki perintah yang ke-9? Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Sesuai janjinya dan benar bagi
jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan persembahan kita. Minta dengan kasih Ibu Yeli pimpin dalam doa persembahan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian umum Minggu 24 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ada jemaat baru, Ibu Fiska ya. Dipersilakan untuk berdiri. Ya, terima kasih Bu. Akan duduk kembali. Terima kasih. Kalau belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh kami menunggu dengan kasih untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Yang kedua, jemaat yang berulang tahun tanggal 17 sampai 24 Oktober 2021. Yang pertama, anak Raja Satya Manik tanggal 23 Oktober dan Saudara Teguh tanggal 24 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Yang kehadiran kegiatan sepekan. Kamis tanggal 14 Oktober 2021, kegiatan persekutuan doa kehadiran 6 orang. Sabtu 16 Oktober 2021, remaja dan pemuda hadir 11 orang. Minggu 17 Oktober 2021, sekolah minggu hadir 6 orang. Minggu 17 Oktober 2021, kebaktian umum hadir 44 orang. Pokok doa sepekan dapat doakan di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan Minggu 31 Oktober 2021 jam 10.00 WITA. Tema Soli Deo Gloria. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Ibu Yeli Anggarai, pemusik Bapak Calvin, singer Bapak T. Ivan dan Saudara Hendra, doa syafaat Saudara Frankie, doa persembahan Bapak Yefri Yurianto, penerima tamu Bapak Ancing Bun dan Bapak Ferry. Minggu 7 November 2021 dapat dilihat dalam warta. Persekutuan doa tanggal 28 Oktober pukul 19.30 WITA, pengkhotbah Evangelis Michael bertempat di gedung gereja. Persekutuan pemuda dan remaja Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 18.30 WITA, tempat GKT Trinity. Petugas pemimpin pujian Saudara Abraham, pelayan firman Saudara Frankie. Sekolah minggu 31 Oktober 2021 jam 8.30 WITA, tempat GKT Trinity Palu. Ada warta tambahan? Tidak ada. Doksologi dan doa berkat disampaikan oleh penginjil Michael. Ya Ibu Bapak, mungkin ada sedikit tambahan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi gereja kita akan melakukan pemilihan majelis yang baru untuk periode berikutnya. Jadi majelis yang sekarang periodenya akan berakhir di tahun ini, dan kita akan mempersiapkan untuk pemilihan calon majelis yang baru. Sudah ada beberapa orang yang dihubungi dan sudah menyatakan kesediaan untuk menggumulkan terlebih dahulu sebelum dicalonkan. Dan juga nanti akan beberapa orang yang akan dihubungi kembali. Jadi mohon dukungan doa dari Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat sekalian untuk dapat mendoakan ini. Dan bagi Ibu Bapak, saudara-saudari yang sudah sempat dihubungi, yang juga menyatakan kesediaan untuk menggumulkan terlebih dahulu, juga silakan. Tapi kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong untuk pelayanan gereja ini ke depan.
Lalu juga selain itu mau menyampaikan untuk persiapan Natal tahun ini. Jadi memang belum masuk di warta untuk berbagai rincian anggaran dan apa, tetapi Natal tahun ini kita akan adakan pada tanggal 11 Desember, hari Sabtu, Sabtu malam, jadi tanggal 11 Desember, lalu hari Minggunya kita tetap beribadah, akan ada perjamuan kudus. Dan baik Natal tanggal 11 Desember maupun kebaktian Minggu dan perjamuan kudus di tanggal 12 Desember akan dilayani oleh Pendeta Yance dari Sinode. Nah, jadi mungkin itu beberapa hal yang mungkin juga perlu untuk diketahui dan mungkin untuk bisa kita mempersiapkan diri, termasuk bagi ibu bapak yang mungkin nanti akan dihubungi untuk boleh terlibat dalam persiapan pelayanan Natal gereja kita. Baik, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil satu duduk, kebaktian kita selesai.